Arena balap motor di Bojonegoro, Jawa Timur menelan korban. 2 orang luka-luka tertabrak motor peserta balap. Pelaku usaha berharap langkah Pertamina memberi diskon untuk gas LPG 50 kg bukan kebijakan sesaat. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah laporan penting lainnya akan segera kami hadirkan. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Penyanyi dangdut Imam S. Arifin yang tertangkap tangan membawa sabu Sabtu dini hari di Medan siang tadi menjalani tes urin. Tertangkapnya pelantun lagu Janda itu menambah daftar artis yang terjerat narkoba, sebuah bisnis haram yang bisa mencatat omset hingga 30 triliun rupiah per tahun. Sebelum menjalani tes urin, artis dangdut Imam S. Arifin diperiksa Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Di hadapan Direktur Narkoba, Komisaris Besar Polisi Anjam Pramuka, Imam mengaku sudah 2 tahun kecanduan sabu-sabu. Bahkan saat ke Medan, ia mengaku menyempatkan diri membawa bong atau alat penghisap sabu dari Jakarta. Pihak kepolisian juga sempat mempertanyakan keterlibatan Imam dalam penangkapan pelawak Dery di kawasan Senen, Jakarta. Bukan saya orang yang mengobrol sumpah, tidak. Saat itu memang saya tidak memakai. Belum lagi? Bukan, memang di TKP tidak pakai dan tidak punya. Mau pakai memang? Tidak. Tapi sudah menggunakan? Tidak. Belum kena? Bukan, di TKP kan. Yang saya maksud. Karena malam ibu saya ingin membicarakan keberangkatan, ya diundang Pak Sigit Widarmanto waktu menjabat Kapolres Sleman. Imam S. Arifin ditangkap petugas Poltabes Medan di halaman parkir Hotel Pardede Medan Sabtu dini hari. Dari tangan Imam, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu seberat 1,6 gram. Polisi juga menangkap Zul, warga Medan Marelan yang menjual barang haram tersebut kepada tersangka. Tertangkapnya penyanyi dangdut Imam Arifin menambah panjang daftar selebritis Indonesia yang terperangkap dalam kasus narkoba. Sebelumnya sejumlah artis papan atas juga sempat tersandung kasus yang sama. Mulai dari musisi senior Faris RM, aktor rocker Ahmad Albar, hingga aktor kawakan Roy Marten. Kalangan artis hanyalah satu dari sekian banyak kelompok masyarakat yang selama ini menjadi pasar empuk bagi mereka yang menangguh keuntungan dari bisnis haram, yang omsetnya menurut Badan Narkotika Nasional BNN mencapai 30 triliun rupiah per tahun. Yang lebih memprihatinkan, sindikat-sindikat narkoba yang bisa meraup keuntungan lebih besar dari bisnis pengeboran minyak ini bahkan sudah membidik anak-anak sekolah dasar sebagai sasaran bisnis haram mereka. Tim Liputan RCTI, Biro Medan melaporkan. Kita ke informasi lain, selisih yang cukup besar antara harga gas LPG 50 kg dengan LPG 12 kg memang disinyalir sebagai akar langkanya tabung LPG 12 kg di berbagai daerah. Karena itu rencana pemerintah untuk memberikan diskon harga gas LPG 50 kg disambut gembira kalangan pengusaha. Para pelaku bisnis restoran dan perhotelan misalnya berharap kebijakan ini bukan kebijakan sesaat. Upaya pemerintah untuk menanggulangi langkanya gas LPG 12 kg untuk kalangan rumah tangga dengan memberikan potongan harga gas LPG tabung 50 kg bagi kalangan industri disambut gembira, termasuk oleh pengusaha hotel di kawasan wisata Batu, Jawa Timur ini. Bagi mereka, kebijakan ini bisa menekan biaya operasional yang melambung akibat kenaikan harga gas yang mencapai 67% sejak awal tahun 2008. Para pengusaha berharap rencana pemberian diskon tidak hanya merupakan kebijakan sesaat. Kami harapkan kebijakan ini terus berlangsung dan bukan hanya untuk sesaat, hanya untuk menyenangkan sesaat kami aja gitu. Karena ini akan membantu sekali untuk meningkatkan beban kami. Harga LPG kemasan 50 kg yang mencapai 7.329 per kilogram atau sekitar 400 ribuan per tabung memang dirasakan berat oleh para pelaku industri. Karenanya, sejumlah pengusaha terpaksa beralih menggunakan gas kemasan tabung 12 kg. Sebuah rumah makan Padang di kawasan Jakarta Selatan ini misalnya, sudah 2 minggu terakhir mengalihkan 30% konsumsi LPG-nya ke tabung gas kemasan 12 kg yang lebih murah meskipun sulit didapat. Dengan kebijakan pemotongan harga gas ukuran 50 kg ini, kelangkaan gas LPG ukuran 12 kg diharapkan akan segera berakhir.
Dari Jakarta dan Batu, Jawa Timur, Tim Liputan RCTI melaporkan. Tidak hanya minyak tanah dan gas LPG yang langka, BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian BBM di Balikpapan juga langka. Kelangkaan akibat pengurangan jatah dari 20.000 liter menjadi hanya 10.000 liter. Namun Pertamina membantah ada pengurangan jatah. Sejumlah SPBU seperti SPBU di Kota Balikpapan ini hari Minggu tidak melayani pembelian BBM jenis solar. Menurut salah seorang karyawan SPBU, sejak beberapa bulan terakhir Pertamina mengurangi pasokan solar. SPBU tempatnya bekerja setiap hari kini hanya diberi jatah 10 ton atau 10.000 liter solar, padahal sebelumnya diberi 20.000 liter solar. Namun, Asisten Manajer Pertamina Unit Pemasaran 6 Kalimantan, Bambang Irianto yang dihubungi RCTI melalui telepon membantah adanya pengurangan pasokan solar ke sejumlah SPBU. Menurut Bambang, Pertamina tetap menyalurkan solar sesuai kebutuhan ke sejumlah SPBU di Kalimantan Timur yang setiap harinya mencapai 620 kiloliter per hari. Dari Balikpapan, koresponden Nur Hadi Sumoro melaporkan. Ketika minyak tanah sulit diperoleh dan LPG menghilang di pasaran, sementara kayu bakar tak lagi dijual di warung-warung, apa yang akan Anda gunakan untuk memasak? Seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur memilih menggunakan solar. Meski harganya agak mahal dibanding minyak tanah, solar lebih mudah diperoleh. Kasimah, warga desa Kalijaten, Kecamatan Taman Sidoarjo ini mempunyai jurus tersendiri untuk menyiasati kelangkaan minyak tanah dan LPG. Kasimah memilih memasak menggunakan solar. Dia menggunakan kompor biasa dengan bahan bakar solar. Meski demikian, memasak dengan solar bukannya tanpa kendala. Selain harganya yang lebih mahal dari minyak tanah, untuk mendapatkannya dia harus membeli ke stasiun pengisian bahan bakar umum di sekitar rumahnya. Namun bila dibandingkan minyak tanah dan gas LPG saat ini, solar lebih mudah diperoleh. Memasak dengan solar juga lebih cepat matang. Ada efek samping nggak? Misal bau solar atau apa? Tidak ada. Sama kayak minyak tanah. Sama kayak minyak tanah, juga irit, lebih irit daripada minyak tanah. Terus pemakaiannya juga lebih cepat. Kasimah mengaku pernah terlintas untuk menggunakan premium. Untungnya ia mengurungkan niatnya, karena penggunaan premium sangat beresiko terjadi kebakaran. Premium mempunyai kandungan oktan yang tinggi sehingga sangat mudah terbakar. Dari Sidoarjo, Sony Hermawan melaporkan. Kita ke Kepulauan Riau. Perairan pantai belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau tercemar tumpahan minyak solar berwarna hitam pekat. Pencemaran bahkan mencapai halaman rumah warga sehingga mengganggu kesehatan warga. Perairan pantai belakang Padang, Kota Batam hingga kini masih tercemar tumpahan minyak solar berwarna hitam pekat. Pencemaran paling parah terjadi antara perairan pantai Pasir Putih hingga Kampung Tanjung belakang Padang yang berjarak sekitar 3 mil laut. Menurut sejumlah warga, tumpahan minyak solar ini mulai menggenangi pelataran rumah mereka hari Sabtu dini hari. Sebagian warga mengaku mulai mengalami pusing dan gangguan pernafasan. Terganggu nggak baunya? Oh ya terganggu dong. Terganggu gimana? Sesak napas kita. Oh, sesak napas? Iya. Sejak kapan ini? Ini sejak semalam. Oh. Ini kan menyengat ya. Udah ada upaya pemerintah untuk membersihkan ini? Belum ada. Warga menduga minyak solar ini berasal dari buangan kapal tanker yang melintas di perairan internasional Selat Phillips. Posisi perairan belakang Padang berbatasan langsung dengan perairan Selat Phillips yang tiap hari dilintasi ratusan kapal tanker yang hendak menuju Singapura. Demikian Subari melaporkan dari Batam. Flu burung masih mengancam, seorang warga Banten diduga terserang virus mematikan tersebut. Seputar Indonesia segera kembali. Pemirsa, arena balap motor di Bojonegoro, Jawa Timur menelan korban. Kendaraan salah satu peserta keluar arena balap dan menabrak penonton. Akibatnya 2 orang luka-luka. Wanita ini dilarikan ke rumah sakit. Keduanya terluka akibat tertabrak kendaraan salah seorang pembalap pada kejuaraan daerah road race seri IMI Jatim di Bojonegoro. Sang pembalap sendiri, yaitu Edi, terluka kakinya. Kecelakaan terjadi saat Edi tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan melaju keluar jalur menabrak kerumunan penonton. Itu dari sana, remnya blong, langsung nggak bisa dikendalikan. Oh, nabrak penonton tadi berarti ya? Parah mas tadi ya ditabrak ya? Parah, kakinya patah. Keluarga korban menuntut panitia bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Pihak panitia berjanji akan membiayai pengobatan para korban. Balap motor yang diikuti 271 peserta ini dipadati penonton.
Sayangnya, pihak panitia kurang mengantisipasi masalah keamanan. Hal ini terlihat antara lain dari kurang kuatnya pembatas arena dengan tempat penonton. Dari Bojonegoro, Alham MUB melaporkan. Setelah 2 warga dari Bekasi dan Depok, Jawa Barat meninggal dunia akibat flu burung, warga yang diduga terjangkit flu burung kembali bermunculan. Kali ini korban adalah warga Tangerang, Banten yang kini masih menjalani perawatan intensif. Seorang warga Kunciran, Tangerang berinisial NH berusia 45 tahun diduga terjangkit flu burung. NH kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Tangerang, Banten. Sebelum masuk rumah sakit, korban diketahui sering terlibat kontak dengan unggas peliharaannya. Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Tangerang. Dari pantauan di lingkungan rumah tempat tinggal korban, NH memang memelihara unggas seperti bebek dan ayam. Virus flu burung di Indonesia saat ini telah menewaskan 105 orang sehingga mencatat jumlah terbanyak di dunia. Jenazah pemimpin aliran sesat Madi yang menjadi buronan Polda Sulawesi Tengah Minggu siang dimakamkan di kampung halamannya di Dusun Salena, Palu Barat, Sulawesi Tengah. Madi tewas dalam penggerebekan yang dilakukan polisi Sabtu malam. Jenazah Madi dibawa ke Dusun Salena, Palu Barat dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Sebelumnya jenazah Madi disemayamkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah. Jenazah Madi tiba di lokasi penguburan Minggu siang. Prosesi pemakaman berlangsung singkat. Istri Madi, Marni, menyatakan rela melepas kematian suaminya. Ia menyesalkan tindakan suaminya yang mengajarkan aliran sesat di kampungnya. Sementara itu, 3 orang pengikut Madi kini masih diperiksa polisi. Madi merupakan buron Polda Sulawesi Tengah. Madi dituduh menyampaikan ajaran sesat. Pada tahun 2005, pendukung Madi sempat bentrok dengan aparat kepolisian dan mengakibatkan 3 polisi tewas. Apa cara terbaik mengamankan pegawai panti pijat dari para pelanggan iseng? Tunggu laporannya sesaat lagi seputar Indonesia segera kembali. Muhaimin Iskandar bertekad akan terus memimpin Partai Kebangkitan Bangsa walaupun sudah diberhentikan oleh Ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur. Dalam rapat gabungan Dewan Syuro dan Dewan Tanfiz PKB, Sabtu malam Muhaimin diberhentikan sementara sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Namun Minggu siang, Muhaimin menganggap pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum Partai tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Muhaimin berkilah kepemimpinannya di PKB masih didukung oleh DPW dan DPC di sejumlah daerah, termasuk sebagian dari Dewan Syuro yang hadir dalam musyawarah pimpinan dan silaturahmi hari ini. Puluhan mahasiswa di Bogor siang tadi menggelar aksi unjuk rasa menolak pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Mahasiswa menilai pilkada yang akan digelar pada 13 April mendatang dijadikan para politisi sebagai alat untuk melakukan politik dagang sapi atau upaya untuk membagi-bagi kekuasaan. Mahasiswa juga menilai pilkada dipenuhi oleh tindak manipulasi oleh kalangan partai politik demi menarik massa. Karenanya para mahasiswa ini menyatakan akan bersikap golput. Kita ke informasi lain, sebagian panti pijat kerap kali disalahgunakan sebagai kedok untuk kegiatan prostitusi. Para pengunjung pun sering iseng ingin mendapat pelayanan plus dari para pemijatnya. Karena itu sebuah panti pijat di Batu, Jawa Timur menerapkan pengamanan ekstra bagi para pegawainya agar tidak menjadi korban para pelanggan iseng. Gembok-gembok ini disediakan bukan untuk kunci pengamanan pintu pagar atau rumah. Namun gembok ini disediakan untuk para karyawan pantai pijat. Pantai pijat di Kota Batu, Jawa Timur memasang gembok pada celana si pemijat. Gembok ini untuk menghindari tindakan iseng dan nekat para pengunjung yang meminta servis lebih pada para pemijatnya. Celana ini didesain khusus dengan resleting yang terletak di samping kiri pinggang si pemijat dan digembok. Tentunya selain empuk, ternyata cara ini juga dapat membuat pengunjung yang ditolak tidak tersinggung. Bahkan menurut Tika, salah seorang pemijat, dirinya jadi semakin merasa nyaman dan aman jika bekerja dengan celana yang digembok. Merasa aman untuk masasnya, untuk bekerja juga, untuk memberikan pelayanan ke tamu juga. Jadi kita nggak wanti-wanti, nggak was-was.
Enggak malarisin ini dipakein kembali? Enggak, Mas. Pemilik Pantai Pijat ingin menciptakan rasa aman bagi para karyawannya dan minimalisir perbuatan asusila pada usahanya ini. Bahkan kebijakan gembok celana ini telah diberlakukan sejak tahun 2002 lalu. Sebenarnya itu salah satu cara kami, intern kami itu ya, untuk menjaga kinerja kita. Tetapi sebisa mungkin sebenarnya saya nggak ingin customer kami juga tahu ya. Itu cuma waktu-waktu yang terdesak aja baru ditunjukkan gitu. Tapi ternyata mungkin dari perguncingan customer juga di luar ya sudah sekian tahun ya, mungkin akhirnya jadi fenomena juga. Akankah terobosan nekat ini akan efektif? Paling tidak akan membuat jera bagi lelaki iseng yang ingin mendapatkan pelayanan lebih. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Anda bosan terus-menerus dilanda banjir? Jangan kemana-mana, Seputar Indonesia segera kembali dengan salah satu kiat menangkal banjir. Pemirsa, Anda tinggal di daerah banjir, jangan berpangku tangan menghadapi kemungkinan bencana. Ada satu cara yang cukup membantu untuk mencegah banjir, yaitu dengan pembuatan biopori berupa lubang-lubang kecil di halaman rumah Anda untuk penyerapan air. Dalam jumlah yang proporsional, biopori bisa menyerap hampir seluruh genangan air akibat hujan. Warga Taman Aries, Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat ini bukan hendak mencari sumber air. Mereka justru membuat lubang di tanah sebagai resapan air. Lubang dengan diameter 10 hingga 30 cm dengan kedalaman setengah meter hingga 1 meter ini disebut biopori. Meski berpanas-panas, warga antusias melakukan kegiatan yang diharapkan bisa membantu mencegah banjir. Kemarin kan Aries sempat tergenang ya. Banjir apa enggak tahu, tergenang pokoknya sampai sepaha. Jadi moga-moga dengan adanya aktivitas pembuatan sumur lubang resapan biopori ini paling tidak mengurangi. Lubang yang dibuat ini selanjutnya dimasuki pupuk kompos sebagai makanan bagi mikroorganik yang hidup di dalam lubang. Menurut Wahyu dari Institut Pertanian Bogor, dalam jumlah yang tepat biopori bisa menampung sekitar 60 hingga 90% dari curah hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Sebetulnya gambarannya adalah luas bidang kedap. Ya, luas bidang kedap itu kan yang seharusnya meresapkan air jadi tidak bisa. Itu yang kemudian dikompensasi dengan membuat lubang resapan dengan jumlah yang tertentu. Ya, jadi proporsional. Dan kalau itu dilakukan oleh semua warga, itu hampir semua air permukaan bisa diresapkan ke dalam tanah. Aksi penyuluhan dan praktek membuat biopori ini dilaksanakan oleh Majelis Taklim Al-Hikmah bekerja sama dengan Gereja Kristen Indonesia. Selain sebagai bentuk kerukunan umat beragama, kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan tempat di mana kita tinggal. Pustia Itonam melaporkan. Laporan tadi mengakhiri Seputar Indonesia 6 April 2008. Terima kasih telah bersama kami. Saya Chantal Della Conceta. Sampai jumpa.